Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam. Itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut, sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah. Kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam. Itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut, sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah. Kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan, aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kemenpan RB, baik terkait mekanisme seleksi dan syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer. Diketahui Kemenpan RB menetapkan 2 syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 dan mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024, namun tidak mengisi kebutuhan jabatan. Agar komunikasi publiknya itu untuk diperbaiki dan berharap itu bisa satu pintu gitu, agar masyarakat menerima informasi tersebut secara utuh. Yang kedua, memang mendapatkan penjelasan yang cukup baik terkait dengan rekrutmen aparatur sipil negara ini. Utamanya ya terkait istilah-istilah tadi dan kemudian konsekuensi administrasinya seperti tadi. Ada paruh waktu, ada pegawai tidak tetap, macam-macam. Itu kan istilah-istilah yang harus dijelaskan kepada publik. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga menjamin kepastian status kepegawaian. Dengan adanya demo kemarin, segera pemerintah untuk menjadi bagian yang bisa memperbaiki sistem tersebut, sehingga kami juga perlu untuk menanyakan kepada pemerintah. Kami akan rapat dengar pendapat sama beliau. Dari Provinsi Jawa Timur, Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan.